الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواب من زوج لله. Pahalanya orang yang menikahkan karena Allah. Jadi sebagaimana yang sering kita dengar waktu akad nikah, mobil khusus di Temboro sering diulang-ulang, bahwa kebaikan-kebaikan yang telah ada, yang sedang dan yang akan datang, itu selalu saja terkait dengan pernikahan-pernikahan yang barokah. Maka orang yang jadi asbab wujudnya pernikahan yang barokah, itu tentu akan dapat macam-macam keuntungan dari Allah. Karena dia telah jadi asbab munculnya kebaikan-kebaikan di dunia ini. Maka ini sekelumit di antara anugerah-anugerah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang menikahkan karena Allah, atau orang yang sudah menikah posisi sebagai istri atau sebagai suami, yang dia sesuai dengan prosedur yang diridhai Allah, maka dia akan dapat anugerah begini, begitu, begini, begitu. Karena dia ini di posisi yang begitu penting untuk jadi asbab munculnya kebaikan-kebaikan di alamnya manusia ini. An rajulin, riwayatkan dari seorang laki-laki minas sahabati, dari kalangan sahabat. Qala, laki-laki tadi mengatakan, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zawwaja lillah, barang siapa menikahkan karena Allah, tawajahullah, maka Allah akan memberikan mahkota kepada dia, tajal karamati, dengan mahkota kemuliaan. Mirip orang yang punya anak hafid Quran, Masya Allah. Allah akan beri orang tuanya mahkota kemuliaan. Ini kalau orang menikahkan karena Allah, Allah akan beri mahkota kepada dia, mahkota kemuliaan. Sesuatu tanda kemuliaan yang Allah akan berikan kepada dia, yang akan dia pakai. Kemudian orang-orang pada tahu ketika nanti di hari kiamat di akhirat sana, orang ini telah mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah. Itu tandanya mahkota yang dia pakai itu. Semoga termasuk kita. Telah diceritakan di antara anugerah-anugerah Allah yang akan diberikan kepada seluruh nabi adalah beliau-beliaunya karena saf awal di dalam seluruh kebaikan, maka seluruh pintu surga itu merindukan para nabi. Seluruh fasilitas surga para nabi sempurna untuk mendapatkan semuanya. Selepas para nabi adalah pimpinannya para siddiqin yang mulia Sayyidina Abu Bakar. Beliau akan dirindukan oleh seluruh pintu surga. Dan orang-orang yang lain-lain yang dipilih oleh Allah menjadi bagian dari orang yang layak untuk itu. Maka dalam hadis yang akan kita baca ini, kalau wanita punya amalan begini ini, maka dia akan diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan semua fasilitas dari pintu yang macam-macam di surga itu. Yang mana mujahadahnya berbeda dengan laki-laki. Kurikulumnya sebagian berbeda dengan laki-laki.
Kecuali urusan iman semuanya sama. Urusan amal wanita dengan laki-laki banyak bedanya. Urusan sholatnya, urusan puasanya, urusan nafkahnya, harta, itu wanita berbeda dengan laki-laki. Dan masih banyak lagi yang berbeda. Urusan bajunya juga berbeda. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang wanita telah salat 5 waktunya. Kalau ada wanita menjaga salat 5 waktunya. Di sini enggak disebutkan berjamaah atau enggak disebutkan. Ini urusan ini wanita punya keringanan tidak seperti laki-laki. Jaga salat 5 waktu. Wa hassanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya. Salat 5 waktu dikerjakan, kemaluan dijaga, terus wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. Dia taat pada suaminya. Tentu saja dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah. Jadi di antara pengorbanannya wanita itu selama suami itu dalam prosedur yang diridhai Allah, jangan bangkang, dan dia mampu untuk melakukan, jangan bangkang. Wanita dipanggil suaminya untuk berkumpul dengan suaminya, kemudian dia tidak mau, maka semalam suntuk akan dilaknat oleh para malaikat. Wong ini diajak untuk jadi asbab munculnya semua kebaikan, selamatnya suaminya dari perzinaan, selamatnya generasi dari tidak jelas pejantannya. Kok dia tidak mau, malaikat mendoakan dia, semoga kamu jauh dari rahmat-Nya Allah, jauh dari disayang oleh Allah. Itu semalam aja di laknat malaikat, itu sudah bagaimana anunya itu. Bahayanya bagaimana? Apalagi 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, wes. Hati jadi gelap, jadi tambah jauh dari kebenaran. Dakhalat, maka wanita tersebut akan masuk min ayyi abwabil jannati sya', dari mana saja pintu surga, syaat yang wanita itu mau. Wanita yang tipe begini ini, dia akan dapat fasilitas dari semua pintu surga. Pintu Ar-Rayyan, pintu Al-Jihad, pintu Shadaqah, pintu Zikir, pintu Salat. Masya Allah. Rawahu Ibnu Hibban telah meriwayatkannya. Wa an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau wanita sudah salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan dia telah puasa bulan Ramadannya, wa hafizat farjaha, dan dia telah menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia telah mentaati suaminya, qila laha, maka dikatakan kepada wanita tersebut, udkhuli al-jannata, masuklah kamu ke surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari mana saja pintu surga yang kamu mau. Masya Allah. Enakan jadi wanita itu. Surga dipek dewe dengan mujahadah yang tidak seperti mujahadahnya laki-laki. Dan setiap anugerah itu tentu ada godaannya. Tentu setan tidak akan membiarkan para wanita itu mendapatkan anugerah yang begitu besar ini. Macam-macam ujian, bisian, supaya dia tidak menjaga hal-hal yang telah disebutkan tadi. Salatnya waktunya enggak jelas, Ramadannya bolong-bolong, kemaluannya enggak terjaga, dengan suaminya membangkang, akhirnya
jadilah sempurna dia dalam kerugian. Rawahu Ahmad wa Tabarani wa la ba'sa bi isnadihi idza dumma ilaihi ma qablahu. Sanadnya tidak apa-apa, maksudnya layak pakai kalau digabungkan kepada sanad yang barusan, ma qablahu, sanad yang sebelumnya, sanadnya Abu Hurairah dan sanadnya rajulin minas sahabah, sanadnya Ibnu Hibban dan Abu Dawud. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقترب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من المعدي بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففرق جيوش للعداوة أثمرت وثم وأبقم ثم حمي عدونا وأرسهم يا ذا الجلال بحوسمة لي حمسة أطفي بها أروى الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم شوقي